Gantian tahun selalu menjadi momen refleksi dan sekaligus juga optimisme bagi seluruh keluarga Indonesia di tengah berbagai tantangan. Perencanaan keuangan yang baik sangat dibutuhkan untuk sambut tahun 2026. Dan berikut tipsnya untuk Anda. Ini kita sudah berada di ujung tahun 2025. Tidak terasa ya, hanya dalam hitungan jam, mungkin menit, mungkin detik, beberapa detik lagi gitu ya, ini sudah menyambut tahun 2026. Dan di tempat saya melaporkan saat ini adalah Jalan Sudirman, menjadi salah satu dari 33 ruas jalanan yang ditutup di sepanjang Jakarta. Dan ada banyak panggung hiburan, ada juga banyak masyarakat yang hadir, dan tentunya wajah-wajah yang hadir di sini ini adalah suatu optimisme menyambut tahun 2026. Dan yang paling penting kalau kita menyambut 2026 pastinya menyiapkan resolusi ya. Kalau saya sebagai anak muda nih kayaknya banyak sekali antrian resolusinya. Ada dari karir, dari keluarga, dari pertemanan, pengen jalan-jalan ke luar negeri, banyak begitu ya keinginannya. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa perencanaan keuangan. Nah inilah yang paling penting kalau dari seluruh yang penting, karena semuanya pasti butuh uang ya. Nah ini kalau kita bicara perencanaan keuangan di tahun 2026, masih optimis nggak ya, terutama bagi kita anak-anak muda gitu ya. Nah, kita akan ngobrol langsung dengan salah satu anak muda, Gen Z milenial, kayaknya Gen Z ya ini ya. Gen Z dong. Oke, ini dia. Kita sudah bersama dengan Salwa Rafila, ini adalah Putri Indonesia Kepulauan Riau, favorit 2022 sekaligus juga beauty dan lifestyle influencer. Nah, ini kita pengen tahu dari Kak Salwa nih, menyambut tahun 2026. Seberapa penting menurut Kak Salwa ini perencanaan keuangan begitu ya di tahun depan? Pastinya resolusi tanpa perencanaan itu cuma jadi wacana ya Kak. Makanya tahun 2026 itu bisa kita buat sebagai langkah awal untuk membuat perubahan nyata. Jadi dengan persiapan yang matang, keluarga jadi nggak perlu worry lagi untuk bisa menghadapi segala macam kemungkinan yang terjadi. Jadi bisa lebih siap dan lebih yakin pastinya. Oke, kalau kita penggunaan keuangan gitu ya, kita merencanakan keuangan selama 2026. Selain konsumsi, ada investasi, tapi kayaknya penting juga untuk punya asuransi. Nah ini penting nggak sih menurut Kak Salwa nih, asuransi jiwa begitu ya, yang penting untuk mendampingi gitu ya selama setahun ke depan? Penting banget Kak, asuransi jiwa yang terpercaya itu pastinya akan membantu kita ya. Apalagi kan aku juga generasi muda, jadi ada banyak hal yang pasti yang nggak pasti. Terus kita juga punya banyak perubahan gitu dalam kehidupan aku juga. Jadi punya asuransi jiwa yang terpercaya untuk jangka panjang ya, bukan cuman hadir saat ini, apalagi hadir cuman pada saat dibutuhkan. Makanya asuransi jiwa ini bisa bantu keluarga untuk bisa jadi lebih tenang, fokus untuk menjalani kehidupan juga. Oke, dari tadi sudah ada rasa timbul optimisme, rasa percaya diri dari Kak Salwa untuk masa depan keluarga. Nah ini seperti apa nih Kak, boleh diceritakan lebih lanjut kan? Pastinya ya, kalau untuk masa depan keluarga itu bisa bikin aku jadi jauh lebih percaya diri. Dan percaya diri itu kan soal konsisten ya. Kalau udah ngomongin soal konsisten juga tentang perencanaan yang baik, yang matang. Kalau perencanaan yang matang aku yakin pasti keluarga juga bisa jauh mempersiapkan semuanya segala lebih baik dan tidak perlu worry lagi. Oke, tadi kita sudah bahas banyak tentang keluarga, tentang asuransi jiwa untuk perencanaan keuangan 2026. Nah ini untuk langsung aja tipsnya begitu ya dari Kak Salwa untuk memilih asuransi jiwa yang praktis, mudah diakses untuk semua masyarakat, bukan hanya generasi muda tapi semua orang masyarakat Indonesia gitu ya. Ini apa nih kalau dari Kak Salwa? Ya, pastinya asuransi jiwa yang menurut aku terbaik itu asuransi jiwa yang mudah tanpa perlu proses yang rumit. Asuransi jiwanya juga harus terpercaya ya. Asuransi jiwa dari Sun Life termasuk produk terbarunya yaitu Si Super yang membantu untuk memberikan proses perlindungan tanpa ada hal yang rumit. Misalnya ini juga tanpa perlu pengecekan medis dan juga bisa mengcover usia yang jauh lebih luas. Jadi bisa jadi solusi buat keluarga Indonesia untuk proses dan perencanaan keuangan yang pastinya lebih cepat dan lebih tenang. Salwa Rafila, terima kasih banyak untuk tips-tipsnya menyambut tahun 2026. Terima kasih. Ya ini tadi adalah bagaimana optimisme itu juga harus diikuti dengan perencanaan keuangan yang matang. Jadi bukan hanya wacana tapi betul-betul dilaksanakan untuk tahun 2026 ya. Dan tentu saja kita menyambut dengan rasa percaya diri, optimisme di tahun 2026. Dan pada akhirnya selamat menyambut tahun 2026. Putri Demes, Fajar, Bolivia, Jakarta.